Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang kita lanjutkan ya perkuliahan kita pada hari ini. Silahkan menonton video ini. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada bagian model proyek ya, model proyek bagian dari model jaringan ini. Jadi masih terkait dengan graf. Namun graf yang akan kita pakai adalah graf berarah. Jadi ada arahnya. Kita akan mengenal proyek, kemudian pembuatan jaringan proyek. Jadi masalah pada proyek ini ada dua, yaitu menentukan urutan pekerjaan dan yang kedua menentukan jalur kritis. Dalam menentukan urutan pekerjaan, kita harus menentukan urutan pekerjaan, yakni kapan pekerjaan itu harus dimulai, sehingga seluruh pekerjaan dalam proyek ini bisa selesai tepat waktu atau bisa selesai dengan lebih cepat. Sebagai contoh, untuk proyek pembangunan gedung, kita punya urutan kegiatan yang harus dilalui, yaitu pengukuran pemantokan tanah, kemudian setelah itu baru digali untuk pondasi, kemudian membangun pondasi, membangun sistem air bersih dan sistem air kotornya, kemudian baru mendirikan tiang untuk dinding, kemudian mengerjakan dindingnya, kemudian konstruksi atap. Kalau sudah selesai itu kemudian baru pemasangan jaringan kabel, pemasangan pintu dan jendela, dan pengerjaan akhir. Itu misalkan urut-urutan pekerjaan. Misalkan kalau logam, pembuatan logam, ya kita mulai dari pemanasan logamnya, kemudian kita cor, kemudian bisa kita bubut ya, atau kita lakukan penggilingan ya. Kemudian baru setelah selesai baru kita simpan untuk bisa langsung dijual atau untuk kegiatan berikutnya lagi. Kemudian kriteria pembuatan urutan kegiatan, yang pertama, setiap kegiatan itu dinyatakan dengan ruas garis berarah. Jadi satu kegiatan itu tidak mungkin muncul lebih dari satu kali. Jadi kalau misalkan tadi membangun membangun pondasi, yang nggak akan muncul setelah pemasangan kabel bangun pondasi lagi gitu ya. Ini catatan dengan untuk satu gedung yang sama gitu ya. Oke. Kemudian tidak ada dua kegiatan atau lebih yang diawali dan diakhiri pada kegiatan yang pada titik yang sama. Jadi misalkan ini ya, membangun pondasi, membangun sistem pembuatan air bersih dan air kotor, ini pada waktu yang sama. Itu tidak mungkin. Jadi setelah menggali, kemudian sebelum mendirikan tiang kok langsung dua-duanya, membangun pondasi dan sistem air bersih. Pasti ini urutannya ada salah satu urutannya gitu ya. Bisa membangun pondasi dulu, bisa kemudian membangun sistem air bersih dan air kotornya dulu. Kemudian prasyarat kegiatan harus jelas, tidak boleh memuat sirkuit berarah. Misalkan kegiatan A sebagai prasyarat kegiatan B, kegiatan B sebagai prasyarat kegiatan C, kegiatan C sebagai prasyarat kegiatan A. Nah, ini kan muter gitu ya. Ini ya nggak boleh. Jadi ya, misalkan kegiatan A itu syarat untuk kegiatan B dan C, selesai. Oke. Kemudian jaringan memiliki titik awal dan titik akhir yang tunggal. Jadi jelas selesainya di mana, mulainya di mana. Pembuatan visual graf biasanya ada dua tahap. Yang pertama membuat graf prasyaratnya dulu, baru setelah dari graf prasyaratnya jelas, baru kita membuat graf proyeknya. Nanti kita akan lihat model ini. Kemudian menentukan jalur kritis. Ini yang akan kita pakai ya teman-teman. Salah satu metodenya adalah CPM atau Critical Path Method.
Critical path method atau metode jalur kritis ini untuk menentukan jalur mana yang tidak boleh dilewati dan jalur mana yang harus dilewati. Menentukan juga jalur mana yang tidak boleh terlambat. Jadi kalau kegiatan ini mundur, maka semuanya akan mundur. Dan bisa menentukan juga kegiatan mana yang bisa kiak-kiok, kapan mulainya mundur dulu lah gitu ya. Itu pakai metode ini. Metode ini ada dua proses, itu earliest start project E dan latest completion project E gitu ya. ESJ itu waktu tercepat untuk memulai pekerjaan di titik J. Kapan pekerjaan J bisa dilakukan jika semua syaratnya sudah dilakukan. Jadi syaratnya adalah semua prasyarat harus sudah dilakukan. ESJ itu maksimal dari ESI ditambah TIJ. TIJ itu waktu dari titik I ke J. ESI itu waktu yang dari titik sebelumnya gitu ya. ESJ dimulai dari titik awal hingga akhir. ES awalnya itu 0 karena untuk mengawali kan nggak perlu waktu ya, jadi harus dilakukan sekarang. Nah kemudian yang kegiatan berikutnya itu yang baru ditentukan, karena kegiatan sebelumnya harus memakan waktu 3 hari misalkan, berarti waktu berikutnya itu paling cepat adalah 3 hari. Kemudian LCI, waktu terlama untuk menyelesaikan kegiatan di titik I. Apabila ditunda maka penyelesaiannya akan mundur. LC ini dilakukan mundur dari titik akhir ke titik awal. Nilai LC di titik akhir sama dengan nilai ES di titik tersebut. Jadi di titik akhir itu LC sama dengan ES. LCI itu dapat dilakukan jika LC di semua titik penerusnya, jadi yang prasyaratnya itu I, itu sudah diperoleh. Kita akan melihat dulu ya nanti. Jadi kalau yang dipersyarati itu sudah selesai, maka kita bisa mengetahui titik sebelumnya gitu ya. Oke, ini dua hal yang harus kita lakukan dan kita akan masuk contoh nanti. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Mari kita lanjutkan dengan diskusi di grup kita, dan jangan lupa subscribe dan like video kita ini.